Bilangan oksidasi atau tingkat oksidasi suatu unsur merupakan bilangan bulat positif atau negatif yang diberikan kepada suatu unsur dalam membentuk senyawa. Bilangan oksidasi suatu unsur ditentukan dengan memperhatikan ikatan dan struktur zat. Dengan memperhatikan ikatan, skala keelektronegativan, serta struktur molekul, maka bilangan oksidasi suatu atom dapat ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah bilox dari unsur bebas. Unsur bebas ialah unsur yang tidak berikatan atau tidak membentuk senyawa dengan unsur lainnya. Contohnya seperti yang ada tertulis di samping ya, ada magnesium Mg, aluminium Al, natrium Na, hidrogen H2, iodium I2, serta klorin Cl2. Nah, untuk bilox dari unsur-unsur bebas tersebut, nilai biloxnya adalah sama dengan 0. Yang kedua ialah bilox dari atom hidrogen dan atom oksigen. Nah, biasanya bilox atom hidrogen di dalam suatu senyawa itu nilainya adalah plus 1. Contohnya, jika bilox hidrogen di dalam senyawa H2O atau air, biloxnya itu plus 1. Dan jika di dalam senyawa NH3 juga, bilox hidrogen tetap plus 1. Tetapi terdapat pengecualian, yaitu jika bilox atom hidrogen dalam senyawa hidrida logam seperti NaH dan BaH nilainya itu menjadi negatif 1. Nah, perlu diingat ya, terdapat perbedaan antara bilox atom hidrogen pada senyawa biasa ataupun senyawa hidrid dan senyawa hidrida logam. Kemudian untuk bilangan oksidasi dari atom oksigen biasanya dalam senyawa itu nilainya negatif 2. Nah, seperti pada senyawa H2O. Nah, nilai bilox dari oksigen itu dalam H2O adalah negatif 2 dan senyawa-senyawa lainnya. Tetapi terdapat pengecualian, yaitu pada senyawa hidrogen peroksida atau H2O2, di mana bilox O-nya itu tidak lagi menjadi negatif 2, tetapi negatif 1. Yang ketiga ialah bilox unsur logam. Nah, untuk bilox unsur logam itu nilainya positif. Yang pertama, bilox unsur logam golongan 1A. Nah, kawan-kawan, sahabat-sahabat kimia harus mengingat lagi ya, dalam golongan 1A itu ada apa aja? Ya, ada litium atau Li, natrium Na, kalium K, rubidium Rb, cesium Cs, dan francium Fr. Nah, nilai bilangan oksidasi dari unsur-unsur golongan 1A adalah plus 1. Misal pada senyawa KCl. Nah, kan ada unsur K dan ada unsur Cl. Nah, kita telah mengetahui nih bahwa unsur K itu golongan termasuk ke dalam golongan 1 dan memiliki bilangan oksidasi plus 1. Berarti senyawa bilox dari unsur K dalam senyawa KCl itu sendiri berarti plus 1. Nah, yang kedua ada bilox dari golongan 2A. Nah, teman-teman masih ingat kan golongan 2 ada apa aja? Ada berilium, Be, magnesium, Mg, kalsium, Ca, strontium, Sr, barium, Ba, serta radium, Ra. Nah, nilai bilox dari golongan 2A itu ialah plus 2. Nah, contoh lagi misalkan MgCl. Nah, berarti bilox Mg di dalam MgCl berapa? Ya, plus 2 ya. Bilox Mg di dalam MgCl ada plus 2 karena Mg merupakan logam golongan 2A. Dan yang ketiga ada bilox unsur golongan 3A. Golongan 3A terdiri dari boron, aluminium, gallium, indium, serta thallium. Nah, bilox dari golongan 3A itu nilainya plus 3. Kemudian ada untuk bilox unsur Cu atau unsur-unsur lainnya biasanya mengikuti dengan tingkat oksidasinya. Untuk bilox unsur Cu bisa menjadi plus 1 atau plus 2 biloxnya, sedangkan untuk bilox Fe atau besi itu biloxnya bisa plus 2 atau plus 3, tergantung dengan tingkat oksidasinya. Lanjut ya. Yang keempat, ada bilox unsur halogen. Nah, dalam tabel periodik, unsur halogen ini digolongkan ke dalam golongan 7A ya, yang terdiri dari fluorin, F, klorin, Cl, bromin, Br, serta iodin, I. Nah, dalam senyawa, nilai bilox dari unsur-unsur halogen ini adalah negatif 1. Contohnya ialah pada senyawa HCl. Nah, kan ada H dan juga ada Cl. Nah, berarti bilox Cl di dalam senyawa HCl ialah negatif 1.
Yang kelima, ada biloks unsur pada ion monoatomik. Nah, ion monoatomik ialah ion yang hanya memiliki satu atom saja. Untuk biloks unsur dalam ion monoatomik, itu nilainya sama dengan muatannya. Misal, biloks Fe atau besi di dalam Fe3+, maka nilai biloksnya adalah plus 3. Kenapa plus 3? Karena muatan dari Fe-nya plus 3 ya. Berarti Fe plus 3, maka biloksnya juga sama dengan plus 3. Kemudian, biloks Cu dalam Cu2+, karena muatannya 2+, maka biloks dari Cu dalam Cu2+ adalah plus 2. Kemudian contohnya Be2+. Nah, muatannya plus 2 kan? Maka biloks Be di dalam Be2+ adalah plus 2. Yang keenam, ada jumlah biloks unsur-unsur di dalam suatu senyawa. Nah, untuk jumlah biloks unsur-unsur di dalam suatu senyawa itu jumlahnya adalah sama dengan 0. Ingat ya, ini jumlah dari biloks unsur-unsur dalam suatu senyawa. Misal MgCl2. Nah, itu jumlah biloks dari unsur-unsur yang terdapat pada senyawa MgCl2 itu adalah 0. Nah, jadi karena dalam MgCl2 ini terdapat 1 Mg dan 2 Cl, maka 1 biloks Mg ditambah dengan 2 biloks Cl hasilnya adalah 0. Yang ketujuh ialah biloks unsur ion poliatomik. Nah, untuk jumlah biloks unsur-unsur dalam senyawa ion poliatomik itu jumlah biloksnya sama dengan muatannya. Nah, jadi ion poliatomik ini ialah ion yang memiliki lebih dari satu atom di dalamnya. Misal SO4 2 negatif. Nah, kan terdiri dari S dan O dan 4O dan muatannya itu negatif 2. Maka jumlah biloks dari S ditambah dengan 4O itu sama dengan muatannya, yaitu negatif 2. Nah, jadi jumlah biloks ion SO4 2 negatif itu yaitu 1 dikali biloks S ditambah 4 dikali biloks oksigen sama dengan muatannya, yaitu negatif 2.